Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan ceramah mengenai sedekah. Sedekah merupakan perilaku terpuji yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat dianjurkan bagi kita yang mempunyai rezeki lebih. Harta yang kita miliki sebagiannya adalah hak orang-orang yang tidak mampu. Jadi kita harus mengeluarkan hak mereka agar harta kita menjadi bersih. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk mengutamakan bersedekah. Sedekah akan membuat hidup menjadi barokah. Allah juga berjanji bahwa bersedekah tidak membuat kita menjadi miskin. Justru Allah akan melipat gandakan harta yang sudah kita sedekahkan. Sedekah termasuk salah satu amalan utama yang perlu kita biasakan sejak dini. Kita perlu melatih keluarga kita, terutama anak-anak kita, untuk bersedekah setiap hari. Sebenarnya, sedekah termasuk salah satu amalan yang tak terbatas oleh waktu. Kamu bisa bersedekah kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Saat kita kekurangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang berusaha untuk tidak meminta-minta. Dalam Al-Quranul Karim, Allah sebutkan bahwasanya mereka la yas'alunanna sa'ilhaf, yang artinya mereka tidak minta kepada manusia dengan terus-menerus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Maka, para ulama mengatakan bahwa fakir miskin yang jenis inilah yang paling berhak dan paling layak untuk kita kedepankan. Mereka yang berusaha untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang muslim. Namun tentunya Anda yang diberikan oleh Allah kemampuan harta, usahakanlah jangan sampai kepelitan itu membelit hati Anda. Berusahalah untuk melihat tetangga-tetangga kita, melihat keadaan masyarakat kita, mereka yang susah kita berusaha bantu, para janda yang susah kita bantulah. Demi Allah, Rasulullah SAW bersabda, Sa'i ala armaliki wal miskini kal mujahidi fi sabilillah, yang artinya
Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah itu pahalanya bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Bagaikan orang yang berpuasa dan tidak pernah berbuka, kata Rasulullah, bagaikan orang yang terus-menerus sholat dan tak pernah lelah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudaraku, betapa Islam menganjurkan kita untuk berjiwa sosial, untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita berusaha untuk bagaimana semua kaum muslimin untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Islam juga mengajarkan pada kita agar melatih diri untuk berinfak dan bersedekah dengan sekecil apapun. Karena infak dan sedekah sangat memberi pengaruh dan keberuntungan ke dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka saudaraku, buanglah kekikiran, yakinlah akan janji Allah bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta kita. Yakinlah bahwa sedekah itu justru malah memberkahi harta kita. Dan Allah tidak pernah tidak menepati janji. Allah selalu menepati janjinya. Walaupun tentunya kita bersedekah bukan karena ingin diganti di dunia, bukan, karena pahala akhirat itu yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun balasan dunia itu sesuatu yang kecil di mata Allah Ta'ala. Bahkan di dalam hadis banyak disebutkan bahwa jika kita punya harapan kuat untuk mencapai keinginan tertentu, kita diperintahkan memulainya dengan sedekah. Yang harus kita yakini adalah bahwa setiap perbuatan manusia ada balasannya. Yang negatif akan berdampak buruk pada kehidupannya, yang positif akan membantunya baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sedekah dapat memberikan dampak positif berupa penambahan rezeki. Rasulullah bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Sedekah juga memiliki pengaruh terhadap hal-hal yang bahaya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah berikut, bersegeralah kamu bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, sedekah juga dapat mengobati orang-orang yang sakit. Rasulullah bersabda, obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hal ini, perlu dipahami secara utuh bahwa sakit adalah bagian dari takdir Allah. Kewajiban pertama saat sakit adalah sabar menerima takdir Allah, kemudian melakukan ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan adalah dengan sedekah. Sedekah memiliki banyak manfaat, sehingga umat Islam disunahkan untuk bersedekah. Contoh dari manfaat sedekah diantaranya adalah yang pertama, bertambah rezeki. Sedekah tidak membuat kita miskin karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak.
maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa orang yang bersedekah akan dijanjikan oleh Allah balasan berupa 10 kali dari jumlah sedekah mereka. Yang kedua, meningkatkan derajat seseorang. Orang yang bersedekah akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah dan selalu mendapatkan keberkahan dalam rezekinya. Hal ini berbeda dengan orang kikir yang memiliki banyak harta tetapi hidupnya tidak tenang dan penuh masalah. Pernyataan ini juga dapat dibaca di hadis Muslim yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah akan memberi kemuliaan pada hambanya yang pemaaf dan tawadu karena Allah, dan Allah akan meningkatkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, didoakan oleh malaikat. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika orang berada di waktu pagi, 2 malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satunya berkata, ya Allah, binasakan orang-orang yang bakhil. Itulah beragam manfaat dari sedekah. Semoga kita semua dapat bersedekah sebanyak mungkin agar dihindari dari api neraka. Orang yang makin sering sedekah, maka rezeki orang tersebut semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak selamanya dalam kesulitan, karena sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.